Pernah kepikiran nggak gimana sih sebuah bangsa itu bisa terbentuk? Nah, kali ini kita bakal coba jawab pertanyaan itu dengan mundur jauh ke masa lalu buat mengupas tuntas asal-usul Wales. Dan pemandu kita, sebuah buku sejarah yang udah tua banget. Oke, jadi kita bakal menyelami Wales kuno lewat buku yang umurnya, wow, udah lebih dari seabad. Anggap aja ini mesin waktu kita. Kira-kira apa ya yang bisa diungkap buku ini tentang kelahiran sebuah bangsa yang, wah, penuh perjuangan banget? Biar gampang, perjalanan kita ini bakal kita pecah jadi 5 era penting. Kita mulai dari titik paling awal sampai akhirnya mereka bersatu untuk pertama kalinya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan kembali ke zaman yang jauh banget, bahkan sebelum ada yang namanya Wales. Waktu daratannya itu masih benar-benar liar dan belum tersentuh. Nah, pertanyaan besarnya, siapa sih sebenarnya orang pertama yang tinggal di sana? Seberapa jauh kita bisa melacak jejak mereka, menembus kabut waktu yang tebal banget? Ternyata jawabannya itu membawa kita super jauh ke belakang loh, sampai ke zaman es. Dari bukti-bukti arkeologi, kita tahu kalau manusia Paleolitik, para pemburu pengumpul nomaden itu, merekalah penduduk asli pertama di tanah yang nantinya bakal kita kenal sebagai Wales. Oke, sekarang kita lompat maju sedikit ya. Kita menuju ke titik balik pertama yang paling besar dalam sejarah Wales, yaitu kedatangan Kekaisaran Romawi. Dan ini bukan sekedar invasi biasa loh, ini tuh benturan peradaban yang bakal mengubah nasib wilayah ini selamanya. Tapi jangan kira orang Romawi datang dan langsung menang gampang gitu aja. Nggak sama sekali. Mereka harus berhadapan sama suku-suku Celtic lokal yang terkenal gigih dan tangguh. Namanya Brython. Butuh pertempuran yang panjang dan pastinya melelahkan banget sebelum legiun Romawi akhirnya berhasil menaklukkan dan menjadikan Wales bagian dari kekaisaran mereka. Dan dampaknya, selama ratusan tahun, Romawi benar-benar mengubah wajah Wales. Mereka bangun benteng, jalan raya, kota-kota. Tapi yang lebih penting dari itu, mereka bawa hukum baru, teknologi baru, cara hidup yang baru. Meskipun perlawanan itu selalu ada ya, pengaruh Romawi ini meresap dalam banget. Ninggalin warisan yang bertahan lama, bahkan setelah pasukan terakhir mereka cabut. Nah, sekarang kita masuk ke babak baru. Setelah Roma runtuh, terjadilah kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan justru dari kekacauan inilah, dari sisa-sisa puing kekaisaran, identitas Wales yang sejati mulai terbentuk. Coba deh bayangin gimana kacaunya situasi waktu itu. Semua struktur pertahanan, sistem pemerintahan yang udah ada ratusan tahun, tiba-tiba hilang begitu aja. Zaman itu emang bahaya banget, tapi di sisi lain, ini juga jadi kesempatan emas buat para pemimpin baru untuk unjuk gigi. Dan dari kekosongan inilah muncul dua pilar utama masyarakat Wales. Di satu sisi, ada raja-raja pejuang yang mulai membangun kerajaan mereka sendiri dari sisa-sisa provinsi Romawi. Nah, di sisi lain, ada para santo, atau pemimpin spiritual yang menyebarkan agama Kristen dan mendirikan biara-biara yang kemudian jadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Tapi, jangan dikira masa-masa pembentukan ini damai-damai aja. Jauh dari itu. Kerajaan-kerajaan Wales yang baru lahir ini langsung dihadapkan pada ancaman yang serius banget yang datangnya dari dua arah yang berbeda. Coba bayangin deh posisi mereka. Benar-benar kejepit. Dari timur, ada kerajaan Anglo-Saxon kayak Mercia yang haus kekuasaan dan terus-terusan menekan perbatasan. Sementara itu, dari laut muncul ancaman yang beda banget. Serangan para perompak Viking yang super cepat dan mematikan. Ini jadi perjuangan hidup mati yang gak ada habisnya. Pertempuran kayak yang terjadi di Rhuddlan tahun 796 lawan Mercia itu jadi pengingat pahit soal tekanan dari darat. Di saat yang sama, orang-orang di pesisir hidup dalam ketakutan terus-menerus. Was-was kalau kapal Viking muncul di Cakrawala. Intinya, buat bertahan hidup, mereka harus bertarung di dua medan sekaligus. Terus, gimana Wales merespons dua ancaman besar ini? Ya, kata pepatah kan, tekanan ekstrim itu seringkali melahirkan pemimpin yang luar biasa. Dan era ini jadi bukti nyata dari pepatah itu. Dan salah satu tokoh paling penting dari zaman ini adalah Maredudd ab Owain. Walaupun masa pemerintahannya bisa dibilang cukup singkat ya, cuma 13 tahun, tapi dampaknya itu luar biasa besar. Dia jadi titik balik yang sangat penting buat sejarah Wales. Nah, yang paling krusial dari Maredudd ini adalah dia berhasil melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Dia menyatukan kekuasaan atas sebagian besar wilayah Wales, baik utara maupun selatan.
Dan dengan kekuatan gabungan inilah, dia akhirnya bisa melawan dua ancaman besar itu sekaligus, ngasih perlawanan sengit ke Inggris di darat dan ke Viking di laut. Dan inilah teman-teman, akarnya gagasan Wales sebagai satu bangsa. Mereka bukan lagi cuma sekumpulan kerajaan kecil yang saling sikut, tapi jadi satu kesatuan yang diikat oleh bahasa, budaya, dan yang paling penting, perjuangan bersama untuk bertahan hidup. Karakter bangsa ini benar-benar ditempa dalam api pertempuran. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sekaligus jadi pengantar ke babak selanjutnya dalam sejarah mereka. Persatuan yang ditempa dari perjuangan ini emang kuat, tapi ancaman di luar sana kan nggak hilang gitu aja. Sejarah Wales akan terus jadi cerita tentang perjuangan mempertahankan identitas di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang pada akhirnya akan membawa kita langsung ke penaklukan oleh Edwardian.